Nah, Al-Quran itu punya nama lain banyak Bapak Ibu. Tadi disebutin di sini Alkitab, ya, ayat ketiga tadi itu. Nazzala 'alaikal kitaba musaddiqal lima baina yadayhi. Jadi nama lain Al-Quran yang pertama adalah Alkitab, artinya adalah bacaan. Nah, terus juga Quran tadi disebutin hudal linnas, yaitu Al-Huda, artinya adalah petunjuk. Al-Quran disebut juga Al-Furqan, nanti di ayat selanjutnya, yaitu pembeda antara hak dengan yang batil. Al-Quran disebut juga Al-Bayyinah, artinya penjelas, yaitu yang menjelaskan hukum-hukum syariat. Al-Quran disebut juga Az-Zikr, zikr itu artinya pengingat. Inna nanu nazzalna zikra, dan sesungguhnya akulah kata Allah yang menurunkan Az-Zikr. Wa inna nahnu lahu lahafidun, dan aku juga yang menjaga Az-Zikr tadi atau Al-Quran tadi gitu. Jadi kalau untuk Taurat dan Injil pakai anzala, kalau untuk Quran nazzala. Tujuannya apa? Membedakan ini tadi ditakriri, karena berangsur-angsurnya Al-Quran, li'annahuma, karena sesungguhnya keduanya itu unzila, diturunkan keduanya daf'atan sekaligus, wahidatan ya satu kali, bikhilafihi berbeda dengan Al-Quran. Kalau Taurat itu turun kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina, begitu pula dengan kitab Injil yang turun kepada Nabi Isa di Bukit Zaitun, itu turun sekaligus. Sementara Nabi Muhammad dapat wahyu berupa Quran, itu turunnya berangsur-angsur, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kita lanjutkan kembali. Sekarang surah Ali Imran ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-ayah. Surah Ali Imran, surah yang ketiga. Surah pertamanya Fatihah ya. Surah keduanya Al-Baqarah. Surah ketiga surah Ali Imran. Artinya keluarganya Imran. Jadi bukan Al-Imran. Banyak kalau yang pemula nyangkanya Al-Imran, bukan Ali Imran. Kalau Al-Baqarah ya Al-Baqarah. Al-Maidah itu pakai Al. Tapi kalau Ali Imran bukan Al-Imran, Ali Imran. Ali artinya keluarga, Imran nama orang soleh. Dalam satu riwayat beliau dikatakan termasuk salah satu nabi. Riwayat lain mengatakan bukan termasuk nabi, hanya orang soleh biasa yang keluarganya dijadikan contoh karena kesolehannya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alif lam mim. Allahu, adapun Allah itu a'lamu, lebih mengetahui, bimuradihi, dengan maknanya atau artinya, bidzalika, dengan
lafadz tersebut, maksudnya lafadz alif lam mim. Dulu pernah saya sampaikan pas bahas Al-Baqarah ya, depannya juga alif lam mim, bahwa di Quran itu dari segi penulisan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu huruf muqatta'ah yang terpisah, misalnya alif lam mim, ya, Toha, Yasin. Yang kedua yaitu huruf muttasilah, hurufnya tersambung, misalnya kita baca bismillah itu tersambung ya. Nah, huruf muqatta'ah hanya ada di awal-awal surat, hanya ada di pembukaan surat, makanya disebut juga Fatihatus Suwar, artinya pembuka surah-surah, atau disebut juga Awailus Suwar, artinya awal-awal surat. Huruf muqatta'ah kalau secara bacaan itu dihukumi mad harfi. Mad artinya panjang, harfi artinya huruf. Huruf muqatta'ah pada mad harfi itu terbagi dua. Ya, ada yang mukhaffaf, ada yang musyba. Yang mukhaffaf dibacanya cuma 2 harokat, yaitu hayyun tohrun, ha ya to ha ro. Hamim misalnya, hamim, haknya itu dibaca cuma 2. Yasin, nah hurufnya ya, toha, to sama ha. Tapi ada yang mad harfi musyba, dibacanya panjang 5-6. Hurufnya yaitu naqoso asalukum, nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Nun misalnya, nun wal qalami wa ma yasturun. Qaf, ada tuh surat Qaf ya. Qaf wal Qur'anil Majid dan seterusnya. Ya, ada juga shad. Nah, alif lam mim, lamnya juga ada, mimnya juga ada. Nah, itu panjangnya 5-6. Ini sedikit saya tambahin tajwidnya supaya Bapak Ibu kalau baca Quran nggak salah-salah maksudnya ya. Mad harfi musyba yang ketika dia diidghamkan dengan huruf selanjutnya maka namanya mad harfi musyba mutsaqqal. Contoh lam ketemu mim. Lam kalau ditulis ya, kalau pakai bahasa Indonesia gampangnya LAM. Mim kalau ditulis MIM. Nah, berarti lam sama mim ketemu M dua-duanya. Kalau ditulis pakai huruf Arab, lam, alif sama mim mati. Mimnya mim kasroh sama mim mati. Nah, makanya alif lam mim gak boleh dibaca langsung, tapi harus ditahan. Alif lam baru masukin mim. Beda sama alif lam ro. Kalau alif lam ro, ro-nya langsung dikeluarin. Alif lam ro, setelah em-nya sempurna, lam ro langsung. Tapi kalau alif lam mim nggak boleh, karena lamnya ketemu mim maka harus diidghamkan. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya tentunya perlu pembiasaan, karena umumnya orang biasanya ya gampangnya kalau yasinan deh, tahlilan ya boro-boro nasdid manjangin aja kagak. Ya, kadang-kadang cuman alif lam mim dzalikal kitabula selak dingin beseke. Ya, pokoknya huruf yang dia terkena hukum harus diberikan hukum tajwid. Ya, misalnya ain sin qaf. Ain nun mati ketemu sin berarti ikhfa. Sin qaf nun mati ketemu qafnya berarti ikhfa abad. Yang pertama ikhfa biasa, yang kedua ikhfa abad. Bacanya jangan dilangsungin. Jangan ain, sin, qaf, jangan. Tapi harus diikhfain. Ain, sin, qaf. Itu bacanya. Jadi harus tetap dihukumi pakai tajwid, ya. Nah, setiap lafaz huruf muqatta'ah atau Fatihatus Suwar atau Awailus Suwar itu pasti ulama mengartikan wallahu a'lam bimuradi bidzalik, yang artinya hanya Allah lah yang mengetahui.
Walaupun secara penafsiran tetap nanti ada penafsirannya. Misalnya kayak Yasin. Yasin itu ditafsirkan sebagai nama kesayangan dari Allah kepada Nabi Muhammad. Sebab dilanjutannya wal Qur'anil Hakim yang sering kita baca. Yasin wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim itu artinya dan demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Jadi kalau diartiin ayat 1 sama ayat 2, Yasin dan Al-Qur'an yang penuh hikmah. Kan timbul pertanyaan, berarti siapa di situ Yasin? Maka ulama mentakwil sebagai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada sholawatan, sholatullah, salamullah ala toha rasulillah, sholatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Jadi lafat toha, lafat Yasin itu disematkan hasil penakwilan ya dari para ulama. Tapi tetap nanti kalau Bapak Ibu buka surah Yasin nanti ya, tetap pasti diawali wallahu a'lam bimuradik bidzalik. Hanya Allah lah yang maha mengetahui tentang makna asli lafaz tersebut. Nah, ini masuk dalam kategori ayat mutasyabihat. Insya Allah nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, tapi beberapa ulama tafsir berpendapat ya, walaupun untuk zaman sekarang kita nggak tahu apa itu arti alif lam mim, apa itu arti alif lam ro, tetap kita harus meyakini bahwa pada zaman Nabi lafat-lafat huruf muqatta'ah tadi, alif lam mim, alif lam ro, ain sin qaf, yasin, toha, hamim, alif lam mim ro, kaf, ha, ya, ain, sod dan seterusnya itu sudah dimengerti oleh bangsa Arab saat itu. Sebab tidak ada satupun sahabat yang bertanya tentang huruf muqatta'ah. Kan Al-Quran itu jelas ya. Seandainya Al-Quran gak jelas, pastikan sahabat nanya. Ketika misalnya turun nih alif lam mim ini ya, pastikan sahabat nanya, ya Rasul, alif lam mim apa sih artinya? Lah terbukti dalam hadis-hadis itu gak ada sahabat yang nanya. Kalau sahabat yang meriwayatkan ada, ya diriwayatkan sama sahabat bahwa alif lam mim begini, maksudnya begitu, takwilannya begini, ada. Tapi nggak ada satupun hadis yang menerangkan bahwa ada sahabat yang pernah bertanya tentang huruf muqatta'ah. Apa sih ya Rasul artinya alif lam mim? Apa sih ya Rasul artinya alif lam ro? Nggak ada hadis seperti itu. Itu menunjukkan bahwa lafaz-lafaz huruf muqatta'ah menurut sebagian ulama ahli tafsir sudah diketahui artinya oleh para sahabat. Adapun sekarang kita, kenapa kita nggak tahu artinya? Ya karena penurunan ilmu. Ya, ilmu makin lama bukan makin banyak Bapak Ibu, tapi makin habis. Ya, sumbernya ada di zaman Nabi. Periode sahabat kata Nabi itu adalah periode terbaik. Periode tabi'in itu juga periode terbaik. Periode tabi'in itu juga disanjung Nabi sebagai periode yang terbaik. Selepasnya ilmu bukan makin nambah, tapi makin berkurang sampai sekarang. Ya, gampang lah kalau mau ngetes Bapak Ibu, misalnya saya tes baca Quran satu-satu, saya tanyain tajwidnya juga nggak ngerti. Ya, ini hukumnya apa, idgham, ikhfa, idgham, boro-boro, mahrotnya apa misalnya, saya yakin nggak paham. Itu artinya terjadi penurunan. Ya, cara baca nggak ngerti, hukum-hukum yang nggak ngerti. Ya, apalagi yang lain-lain, hukum waris misalnya, ya hukum jual beli gitu misalnya gitu ya, nggak, banyak yang nggak tahu. Menjelang kiamat ya ilmu Islam makin habis. Ya itulah yang disebut orang-orang yang bisa diselamatkan pada hari kiamat. Makanya waktu ngaji itu manfaatin. Ya, walaupun kita capek kita berangkat ya, karena satu untuk menyelamatkan diri kita, kedua juga untuk menyelamatkan keluarga kita. Ya, mereka-mereka yang selamat di hari kiamat nanti itu adalah keturunan-keturunan orang-orang yang saat ini masih megang agama Islam, masih mau ngaji. Ya sekarang aja maaf bahasa kasar ya, Bapak Ibu aja nggak ngerti hukum tajwid Quran gampangnya gitu ya. Lah kira-kira anaknya ngerti nggak? Gitu aja. Ntar cucunya ngerti nggak?
Ntar cicitnya ngerti gak? Ya terus sampai di kiamat. Kalau yang ngaji aja nggak ngerti, apalagi yang nggak ngaji, nggak bisa baca Quran. Anaknya yang nggak bisa baca Quran juga, cucunya apalagi, terus sesat. Jadi ngaji itu bukan sekedar kita datang terus dengerin, bukan, tapi itu juga bagian rangka kita menyelamatkan anak cucu kita, ya. Nah, lanjut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu adapun Allah, itu la ilaha, tidak ada Tuhan, illa huwa, kecuali Dia. Kalau di Jawa dimaknainya tidak ada Tuhan yang wajib disembah, gitu ya, lebih lengkap jadinya. Illa huwa, kecuali Dia, maksudnya kecuali Allah. Al hayyu, yang maha hidup, al qayyumu, yang maha berdiri sendiri. Ini ada di sifat 20 ya. Nazala, telah Allah turunkan, alaika, kepada engkau, ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad, al-kitaba, akan suatu kitab, yakni Al-Qur'ana, maksudnya Al-Qur'an, mulabisan, dengan berisi atau mengandung dia, bil haqqi, dengan kebenaran, bil sidqi, maksudnya dengan kebenaran, fi akhbarihi, pada berita-beritanya atau berita-berita di dalam Al-Qur'an. Semuanya isinya benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang menyesatkan. Musaddiqan, dan juga membenarkan. Al-Quran itu 5 kepada perkara, maksudnya kitab-kitab, baina yadaihi, yang ada di hadapannya, qoblahu, maksudnya yaitu sebelumnya, minal kutubi, dari kitab-kitab yang ada terdahulu. Wa anzala, dan Allah menurunkan, at-taurata, akan kitab Taurat kepada Nabi Musa, wal injila, dan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Min qablu, sebelumnya, ai, maksudnya qabla tanzilihi, sebelum turunnya Al-Quran. Sebelum Al-Quran turun, Allah telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam dan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Sama tujuannya juga, hudan, sebagai petunjuk. Itu halun, menjadi hal, bimakna hadiyaini, yaitu menjadi petunjuk keduanya, kitab Taurat dan Injil, minad dolalati, dari kesesatan, linnasi, yang ditujukan untuk manusia, mimman, kepada orang, tabi'ahuma, yang mengikuti keduanya, mengikuti kedua kitab tersebut. Nah, jadi Quran itu salah satu tujuannya sama seperti kitab terdahulu, yaitu sebagai hudan, ya, sebagai petunjuk, ya, sama seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa di Bukit Tursina. Dulu udah pernah kita bahas tuh ya, di surah Al-Baqarah ayat 53. Wa id ataina Musa kitaba wal furqan la'allakum tahtadun. Terus kemudian juga Injil kepada Nabi Isa di Bukit Zaitun. Ini nanti kita bahas di surah Al-Maidah ayat 46 ya. Wa qafaina ala asarihim bi Isa ibni Maryam musaddiqan lima baina yadi minat Taurat wa atainal injila fihi hudaw wa nur. Jadi kalau Nabi Musa dapat kitab Taurat di Bukit Tursina, kalau Nabi Isa dapat kitab Injil di Bukit Zaitun. Nah, Nabi Muhammad di dalam goa, ya, di dalam goa Hiro. Maka ada penafsiran ulama pada surah At-Tin, yaitu ayat awalnya itu bermakna sebagai kitab-kitab Allah. Wattini wazaitun waturisinin. Watin, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi, wazaitun, dan juga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kemudian waturisinin, dan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, Al-Quran itu punya nama lain banyak Bapak Ibu.
Ya, satu tadi disebutin di sini Alkitab, ya, ayat ketiga tadi itu. Nazzala 'alaikal kitaba musaddiqal lima baina yadai. Jadi di situ Quran disebutnya Alkitab. Jadi nama lain Al-Quran yang pertama adalah Alkitab, artinya adalah bacaan. Nah, terus juga Quran tadi disebutin Huda linnas, yaitu Al-Huda, artinya adalah petunjuk. Al-Quran disebut juga Al-Furqan, nanti di ayat selanjutnya, yaitu pembeda antara hak dengan yang batil. Al-Quran disebut juga Al-Bayyinah, artinya penjelas, yaitu yang menjelaskan hukum-hukum syariat dan lain-lain sebagainya. Jadi Al-Quran nama aslinya, gelar atau julukan untuk Al-Quran itu banyak gitu ya. Nah, Al-Quran ini dikatakan oleh Allah itu menjadi penjelas dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu nggak menghapus keberadaan kitab Taurat dan kitab Injil. Ya, nggak menghapus, tapi justru menyempurnakan kitab Taurat dan kitab Injil. Nah, kitab Taurat kepada Nabi Musa sekarang udah nggak ada. Kitab Injil pun yang diturunkan kepada Nabi Isa sekarang udah nggak ada. Ya, karena sudah tidak lagi orisinil. Ya, kitabnya Yahudi umatnya Nabi Musa, ya dulu saya sampaikan, ya Yahudi itu berasal dari Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim punya dua anak, yang pertama Ismail ditaruh di Arab, yang kemudian lahir keturunannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara di Palestina Nabi Ibrahim punya anak Ishak. Nah, Ishak itu punya anak Yakub. Yakub itu punya anak, salah satunya adalah Yahuda. Nah, dari Yahuda inilah turun kemudian bangsa Yahudi. Nah, dari bangsa Yahudi itu kemudian juga pecah menjadi bangsa Nasrani. Jadi Yahudi Nasrani awalnya itu bukan agama, ya, tapi kaum, ya, bangsa. Nah, belakangan kaum Yahudi memproklamirkan dirinya sebagai agama. Begitu pula dengan kaum Nasrani memproklamirkan dirinya sebagai agama. Dulu mah Nabi Musa bawanya Islam, ya. Terus Nabi Isa kalau ditanya ya Islam. Jadi nggak ada Nabi Musa agamanya Yahudi, nggak ada. Bangsanya Yahudi. Nabi Isa bangsanya Nasrani, ya enggak juga, orang belum ada Nasrani ketika zaman Nabi Isa. Nabi Isa pun dulu dari bangsa Yahudi alias Bani Israel kalau secara lebih luas, ya. Jadi nggak ada nabi-nabi itu yang tidak beragama Islam. Semua itu agamanya Islam, termasuk Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Isa alaihissalam. Ini perlu saya tegesin karena ini akidah kita, ya, akidah Islam. Jadi jangan sampai kita menganggap Nabi Musa agamanya Yahudi, Nabi Isa agamanya Nasrani. Enggak, ya. Nabi Musa, Nabi Isa juga agamanya Islam. Cirinya Islam apa? Ya tidak lain tidak bukan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sementara Yahudi sudah tidak lagi nyembah Allah. Sementara Nasrani tidak lagi mengesahkan Allah. Nah, berarti Yahudi dan Nasrani sudah lagi bukan Islam, gitu kesimpulannya, ya. Jadi jangan gagal paham, hati-hati, ini akidah soalnya. Ya, makanya kemarin sempat kita bahas di ayat terakhir surah Al-Baqarah, ya, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Ya, la nufarriqu, dan kami tidak membeda-bedakan baina ahadim, antara salah satu mir rusuli, daripada rasul-rasul. Kita nggak beda-bedain, semuanya sama. Cuman berhubung kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tentunya sebagai Nabi pamungkas, Nabi akhir zaman, kita mengikuti beliau, gitu ya. Tapi bukan berarti kita menafikan keberadaan nabi-nabi terdahulu. Kalau ditanya Nabi Musa nabimu bukan, kita jawab Nabi Musa nabi kita juga kok, orang nabi yang diutus Allah. Nabi Isa nabimu bukan, iya Nabi Isa nabi Allah juga kok, berarti nabi saya juga. Gitu sebetulnya Bapak Ibu, ya. Sementara Nabi Muhammad sendiri sebagai penyempurna daripada akidah atau syariat terdahulu.
gitu ya. Jadi ketika kita nyebutin misalnya Taurat, ya jangan kita anggap itu turun kepada umat Yahudi, bukan, tapi turun kepada umat Islam dari Bani Israel yang kita pelajarin waktu itu ya. Begitu pula dengan Injil, turun kepada umat Nasrani, bukan, turun kepada umat Islam. Cuman proses saat itu ya karena banyaknya campur tangan masalah politik gitu ya, keseharian, problematika hidup dan sebagainya, ya singkat cerita kedua kitab tersebut tidak lagi orisinil karena sudah diotak-atik. Dan memang pengikutnya Nabi Musa, pengikutnya Nabi Isa tidak menulis Taurat dan Injil. Nggak ada yang nulis Bapak Ibu, beda sama Al-Quran. Al-Quran itu sejak Nabi sakit keras, ya 1 tahun lah, itu Nabi sudah bikin, bahasa kita tuh isyarat lah kepada para sahabat untuk segera mengumpulkan orang-orang yang hafal Quran sekaligus mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran. Walaupun Nabi sendiri belum memerintahkan ya saat itu. Nah singkat cerita Nabi wafat, akhirnya ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin atau presiden kalau bahasa kita, bukan pengganti sebagai Nabi ya, pengganti pemimpin pemerintahan, maka Sayyidina Abu Bakar kemudian membentuk panitia khusus untuk membukukan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran sudah banyak dihafal, Al-Quran sudah banyak ditulis. Sementara Taurat Nabi Musa alaihissalam, Injilnya Nabi Isa alaihissalam tidak dihafal dan tidak ditulis. Jadi yang disampaikan Nabi Musa kepada pengikutnya, yang disampaikan Nabi Isa kepada pengikutnya adalah langsung ajaran. Makanya nggak bakal bisa ditemukan tulisan Taurat dan tulisan Injil. Bahkan Yahudi Nasrani sendiri sampai sekarang kalau ditanya kitabnya apa, itu ada yang namanya kitab Septuaginta. Septuaginta itu konon menurut mereka adalah cuplikan-cuplikan tulisan pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa yang berbahasa Ibrani, kemudian diterjemahkan ke bahasa Yunani, kemudian diterjemahkan ke bahasa negara masing-masing. Jadi dari bahasanya saja sudah berbeda Bapak Ibu ya. Beda sama Quran. Quran walaupun diterjemahkan ke bahasa Indonesia, diterjemahkan ke bahasa Inggris, diterjemahkan ke bahasa Jepang, teks Arabnya tetap ada. Coba-coba di antara kita mau ngubah Quran, maka seluruh dunia bisa tahu. Kenapa? Karena yang menghafalkan Quran banyak. Jutaan orang yang hafal Quran. Jadi salah saja satu, baik harokat ataupun hurufnya, lalu kemudian dicetak gitu ya, lalu kemudian dicetak, maka bisa ketahuan sama orang yang hafal Quran. Tapi kalau yang sekarang menurut mereka kitab suci, andai kata diubah nggak ada yang tahu. Lawang kadang-kadang tokoh agamanya sendiri nggak tahu, apalagi versinya sendiri dari Septuaginta tadi itu macam-macam, tergantung dari orang yang menyebarkannya. Kalau Quran enggak, Quran itu Bapak Ibu berangkat ke Arab, dia depannya Fatihah, belakangnya Anas, 30 juz, 114 surat. Bapak Ibu berangkat ke Inggris sono, dia depannya Fatihah, belakangnya Anas, 30 juz, 114 surat. Bapak Ibu ke Belanda, ke Jerman, ke Afrika, sama, depannya Fatihah, belakangnya Anas, 30 juz, 114 surat. Tapi kalau kitab mereka di Indonesia lain, nggak usah jauh-jauh ke Inggris, Bapak Ibu ke Malaysia, buka kitab mereka di sana, beda lagi. Ke Singapura isinya beda lagi. Bukan cuman penterjemahannya saja yang beda, isinya pun berbeda. Ada yang pertama misalnya bab A, ya di negara lain bab A ditaruh bab B, nanti di negara lain lagi bab B ditaruh di bab C. Tapi kalau di agama kita semuanya sepadan, seragam. Itu membuktikan jaminan oleh Allah bahwa Allah menjaga Quran sampai hari kiamat. Nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran kata Allah, dan juga kami pula yang akan menjaganya. Lewat siapa? Lewat penghafal Quran, lewat orang-orang yang belajar bahasa Arab,
Ya termasuk Bapak Ibu nih yang hadir di sini, termasuk kita lagi menjaga Quran. Ya jadi andai kata ada orang menyelewengkan Quran, ketahuan jadinya. Wah, maknanya perasaan gue ngaji dulu nggak begitu deh. Karena zaman sekarang banyak orang nyelewengin Al-Quran, yaitu dari umat Islam sendiri. Ya, makanya orang-orang yang dia pengen mengetahui Islam, jangan lihat dari orang Islam, tapi lihatlah kitab sucinya. Bapak Ibu pengen tahu Islam nih, ya pelajarin kitab sucinya, jangan pelajarin orangnya. Orangnya mah maaf ya, kadang-kadang nipu. Ada nggak orang Islam nipu? Orang Islam bohong kan banyak. Orang Islam ya korupsi, ya kan? Orang Islam yang mabok kan ada juga. Makanya kalau melajarin Islam jangan dari orangnya, tapi pelajari kitab sucinya. Kalau orangnya banyak salahnya, jangankan umat biasa, jamaah biasa, ustadznya aja banyak salahnya. Ustadz ngomong ayo sumbang sedekah, dia sendiri gak pernah sedekah. Ayo bangun ini, ya, dia sendiri gak pernah ngebangun. Ada orang yang kayak gitu. Jadi jangan mandang Islam dari orangnya, tapi pandanglah dari kitab sucinya. Nah caranya supaya ngerti isi kitab suci gimana? Ya ngaji. Udah gitu titik. Ya. Makanya dalam kitab Ta'limul Muta'alim menukil salah satu pendapat ulama salafus soleh bahwa orang belajar itu sama orang mendapat info beda Bapak Ibu. Orang dapat kabar, dapat info sama orang belajar itu beda. Orang belajar itu syaratnya 3. Ya. 1 ada gurunya, kedua ada orang yang diajarin, ketiga ada bahan ajar. Bahasa kita gampangnya ada kitabnya. Apa sih yang dipelajarin? Oh kita belajarin surah Ali Imran ayat 1 misalnya sampai ayat 5 atau ayat 6. Ada bahan ajarnya. Tapi kalau cuman ada orang yang berbicara, lalu ada orang yang mendengarkan, itu namanya info. Itu namanya berita, bukan belajar. Ya. Makanya ciri orang yang belajar itu dia bisa ngelihat, oh teksnya seperti ini. Kalau salah pun bisa dikasih tahu. Makanya Sayyidina Ali bilang, ikatlah hafalanmu dengan mencatat. Makanya kalau santri itu pasti bawa catatan. Nah, jadi ada hal yang memang berbeda ya dengan kitab-kitab terdahulu. Kalau kitab-kitab terdahulu itu nggak dijamin sama Allah keasliannya, keotentikannya. Tapi kalau Quran itu dijamin sama Allah. Ya tadi saya sampaikan, Allah nyatakan dalam Quran, Inna nanu nazzalna zikra, dan sesungguhnya akulah kata Allah yang menurunkan az-zikr. Az-zikra itu juga nama Quran ya. Az-zikra artinya pengingat. Wa inna nahnu lahu lahafidun, dan aku juga yang menjaga az-zikr tadi atau Al-Quran tadi. Gitu. Wa abbaro, dan kemudian Allah menggambarkan fihima di dalam keduanya. Maksudnya dalam Taurat dan Injil bi anzala dengan lafadz anzala. Nah, coba Bapak Ibu lihat di atas ya kalimatnya wa anzalat Taurat wal Injil. Pakai lafadznya anzala. Tapi wa fil Quran, adapun untuk Al-Qur'an binazzala dengan lafadz nazala. Coba Bapak Ibu lihat tuh yang di atas. Alif lam mim Allahu la ilaha illallah al qayyum nazzala alaikal kitab. Jadi kalau untuk Taurat dan Injil pakai anzala, kalau untuk Quran nazzala. Kalau secara arti diambil dari bahasa nazala sama sebetulnya, artinya turun. Makanya disebut nuzulul Quran, diambil dari kata nazala, ya. Tapi secara bahasa Arab untuk yang Al-Quran zainya ditasdid nazzala. Ya, kalau Bapak Ibu belajar bahasa Arab nanti ada istilah fi'il madhi sama fi'il mudhari. Nazzala yunazzilu. Al-muqtadiyah yang mana berkaitan, tujuannya untuk membedakan ini tadi ditakriri karena berangsur-angsurnya Al-Quran. Jadi karena Al-Quran turun berangsur-angsur, maka lafadz yang digunakan saja pakai nazzala. Li'annahuma, karena sesungguhnya keduanya. Sedangkan untuk Taurat dan Injil
itu unzila diturunkan keduanya daf'atan sekaligus, wahidatan ya satu kali, bikhilafihi berbeda dengan Al-Quran. Kalau Taurat itu turun kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina langsung sekaligus. Begitu pula dengan kitab Injil yang turun kepada Nabi Isa di Bukit Zaitun itu juga turun sekaligus. Sementara Nabi Muhammad dapat wahyu berupa Quran itu turunnya berangsur-angsur, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya gampangnya digenepin 23 tahun gitu ya. Wa anzala, dan kemudian Allah menurunkan al-furqana, ya furqan, pembeda, ini nama lain juga dari Al-Quran, bimaknal kutubi dengan makna kitab-kitab, al-fariqatu yang mana menjadi pembeda, bainal haqqi antara yang hak, wal batili dan juga yang batil. Tujuan adanya kitab suci yaitu untuk membedakan yang hak dengan yang batil. Wa dzakarahu, dan kemudian penyebutannya ba'da dzikri salasati, setelah menyebutkan tentang 3 kitab tadi ya, tujuannya liya umma untuk meratakan atau berlaku secara umum ma akan perkara ada hak selain daripada kitab yang ada 3 tadi ya, karena nabi-nabi terdahulu juga selain kitab tadi ya itu juga diberikan suhuf seperti Nabi Ibrahim. Makanya di surah Al-A'la ayat terakhir dikatakan sama Allah suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi Nabi Ibrahim dapat suhuf, lembaran-lembaran, tapi tidak termasuk kitab suci. Cuman di sini Zabur nggak disebutin ya. Nanti di ayat selanjutnya ada. Yang pertama kitab Taurat kepada Nabi Musa, yang kedua kitab Zabur kepada Nabi Daud, yang ketiga kitab Injil kepada Nabi Isa. Nah, pamungkasnya yaitu kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, innal ladina, dan sesungguhnya orang-orang kafaru yang mereka mengingkari bi ayatillahi dengan ayat-ayat Allah, Al-Quran maksudnya yaitu Al-Quran, wa ghairihi dan juga selain daripada Al-Quran, maksudnya dia juga mengingkari kitab-kitab terdahulu, nggak percaya sama Taurat, Injil. Lahum, maka bagi mereka itu azabun, mendapatkan azab, syadidun yang dahsyat. Wallahu, dan adapun Allah itu azizun, maha tangguh, ghalibun yaitu maksudnya maha menguasai, ala amrihi atas perkara atau perintah atau hukumnya Allah. Fala yamna'uhu, maka tidak ada yang bisa mencegahnya, mencegah Allah maksudnya syai'un, sesuatu pun, min injazi wadihi, untuk melakukan janjinya, wa wa'idihi dan juga ancamannya. Nggak ada yang bisa menghalangi Allah untuk menepati janjinya ataupun melakukan ancamannya. Zuntiqom, dan juga Allah itu memiliki balasan, uqubatin maksudnya yaitu siksa bagi orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, diberikan siksa syadidatin yang sangat berat, yang sangat dahsyat, miman yaitu kepada orang asohu yang mana dia mendurhakainya atau bermaksiat kepada Allah, la yaqdiru yang tidak akan mampu ala misliha untuk menyamainya, menyamai siksaan tersebut, ahadun seseorang pun. Jadi andai kata ada orang pernah disiksa, dipukul, disiksa sama Allah di neraka, itu jauh lebih dahsyat. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yakhfa, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang samar, alaihi baginya, bagi Allah syai'un sesuatu pun. Jadi bagi Allah nggak ada yang tersembunyi, nggak ada yang samar. Kainun, ya suatu keadaan atau suatu yang berada fil ardi, di muka bumi, wala fis samai, dan juga nggak ada yang tersembunyi, nggak di langit. Nggak ada yang tersembunyi bagi Allah baik di bumi maupun di langit. Li ilmihi, karena maha mengetahuinya Allah, bima dengan perkara yaqau yang terdapat fil alami pada semesta alam, min kulliyin baik secara keseluruhan, wa juz'iyyin maupun secara bagian-bagian atau secara detail, secara rinci Allah tahu semuanya.
wa khassahuma, dan pengkhususan daripada keduanya, maksudnya lafadz ardi dan sama, pengkhususan terhadap langit dan bumi, bidzikri dengan penyebutannya, li'annal hissa, karena sesungguhnya panca indera itu la yatajawazahuma, tidak mampu untuk melampaui keduanya. Ya, jadi Allah nyebutin sampai di lafadz fil ardi wala fis sama. Jadi nggak ada yang bisa merahasiakan sesuatu pun dari Allah, baik di muka bumi maupun di langit. Nah, itu tidak bisa terindra oleh manusia. Ya, jadi bahasa gampangnya, hal-hal kecil yang ada dalam diri kita, keburukan kita khususnya dalam hal ini, yaitu pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah, terhadap hukum-hukum Allah, nauzubillah, itu diketahui sama Allah. Nah, ini bolak-balik ya saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang ikhlas dalam melakukan amal ibadah. Walaupun ikhlas itu berat, tetap harus dipaksa. Ya, latih ikhlas itu, penting ikhlas itu. Karena jangan sampai kita dianggap oleh Allah sebagai orang yang melakukan ibadahnya itu karena sesuatu selain Allah. Kalau anak kecil sholat karena disuruh orang tua, wajar. Kalau anak kecil disuruh sedekah karena diperintah orang tua, wajar. Kalau anak kecil berangkat ngaji karena dimarahin orang tua, wajar. Tapi buat kita yang sudah tua udah gak wajar, ya. Maka harus pakai niat yang ikhlas, tulus, bukan karena pengen diagungin orang, pengen dimuliain orang, dianggap pinter, dianggap ahli ibadah, dianggap soleh, atau malu misalnya sama tetangga kalau nggak berangkat. Jangan ada pikiran seperti itu. Ya, pelan-pelan ditata hatinya, harus ikhlas. Karena diantara orang yang rugi nanti di akhirat, orang yang bangkrut nanti di akhirat, yaitu mereka-mereka yang beribadah tapi karena pengen dapat pujian orang, bukan karena pengen dapat ridho Allah. Na'udzubillah. Walladzi yusawwirukum wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.